Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dalam mata kuliah moderasi beragama. Kali ini kita akan membahas tentang moderasi beragama berdasarkan perspektif Islam. Jadi Islam itu memiliki aturan-aturan tertentu untuk menerapkan moderasi. Kita akan bahas hanya dari 7 sisi ya, mudah-mudahan bisa mewakili dari semuanya, karena yang terpenting dalam mata kuliah ini adalah bagaimana kita dapat menerapkannya, karena kita tidak bisa lepas dari yang namanya makhluk sosial. Oke, yang pertama yaitu menciptakan kerukunan. Kalau kita udah rukun, pastinya kita tidak akan menyalahkan seseorang. Dan yang lebih fatal lagi bukan hanya sekedar menyalahkan, tapi dikit-dikit menyesatkan orang gitu ya. Maksudnya mengatakan orang itu sesat. Jadi tidak boleh kita sedikit-sedikit mengkategorikan seseorang itu sesat. Misalnya ada perbedaan yang tidak merusak akidah dan hanya karena mengikut mazhab tertentu, maka dia mengatakan hanya golongan dialah yang bisa masuk surga, sementara golongan yang lain masuk neraka. Itu sesat, itu bid'ah gitu ya. Kita harus lihat dulu, dan kalau memang dia tidak merusak akidah, maka berbuatlah secara rukun sehingga tidak terjadi yang namanya kecewa, perselisihan dan sebagainya. Oke, yang kedua, menciptakan perdamaian. Jadi kalau kita itu sudah damai, maka tidak akan ada hal-hal yang memancing pertengkaran. Misalnya konflik yang disebabkan oleh rasa ego, itu semua dapat kita atasi ya. Bagaimana caranya agar kita bisa menyampaikan sesuatu bil hikmah atau memberikan saran dan toleransi yang baik sehingga terciptalah kedamaian. Oke, yang ketiga, menghargai pendapat. Karena ada banyak pendapat, apakah dari sisi mazhab tertentu ataukah dari pemikiran seseorang, dan tentunya apalagi itu ketika sudah menyangkut dengan perbedaan agama, maka keyakinan kita tidak bisa disamakan. Untuk itu lakum dinukum waliyadin. Bagaimana caranya agar kita tidak mengganggu mereka dan mereka pun tidak mengganggu kita. Untuk itu maka hargai apa yang menjadi pendapat orang lain, atau ini juga bisa disebutlah sebagai toleransi ya. Oke, yang keempat, Islam itu juga mengajarkan anti kekerasan. Jadi kalau kita misalnya mau mengungkapkan suatu pendapat, ya kalau di dalam sebuah politik misalnya, bisalah disebut orasi, tapi bukan secara anarkis ya. Bagaimana kita bisa menghadapi persoalan itu dengan cara yang baik-baik. Oke, yang selanjutnya yaitu tidak melakukan penistaan agama ya. Jadi kalau kita sudah belajar, tentunya kita tahu mana hal-hal yang merupakan penistaan agama dan mana yang tidak. Maka dicegah agar jangan sampai kita menyinggung agama orang lain dengan sesuatu yang kita anggap remeh atau sesuatu yang kita anggap itu sebuah lelucon, padahal itu adalah sesuatu yang mereka bangga-banggakan ya. Karena setiap agama pastinya punya sesuatu yang memang mereka bangga dengan ketentuan dan prinsip tersebut. Jadi kita tidak boleh menistakan agama atau memperolok-olok agama. Dan kemudian yang selanjutnya, sudah berapa ya? Oke, kita lanjut aja ya, yang penting paham ya. Yang selanjutnya itu tidak mengorbankan agama demi kepentingan pribadi. Nah, jadi hal ini juga dapat disebut sebagai orang yang liberal ya. Dia mengutamakan nafsunya, dia tidak tahu asal usulnya, dia tidak tahu dari mana jalan asbabun nuzulnya, tiba-tiba aja dia mengatakan ya tidak masalah, itu merupakan bagian dari toleransi meskipun hal tersebut berdosa misalnya ya. Nah, jadi itu
bagaimana moderasi beragama berdasarkan perspektif Islam, tentunya dia akan menerapkan sesuatu yang tidak melukai diri sendiri maupun orang lain. Karena pada prinsip dasarnya itu ya, bahwa dia berada di tengah-tengah, yaitu adil. Bagaimana dia juga bisa di budaya kita ya, bagaimana kita sebagai umat Islam bisa menjadikan diri kita itu seimbang, bahagia dunia dan akhirat, dan kemudian kita juga bisa menyeimbangkan antara hak dan kewajiban, itu pada intinya ya, adil. Jadi adil itu bukan berarti kita harus mengalah dan akhirnya merusak agama kita, tetapi bagaimana kita juga memperjuangkan agama kita dan kita juga tidak menghalangi orang lain untuk beribadah. Itu ya. Jadi ketika kita sudah mampu melakukan itu semua, maka kita akan menjadi sosok yang bijaksana. Moderat di sini adalah dia benar-benar mampu berpikir secara kritis, bagaimana agar tidak kikir dan tidak boros. Maka untuk itu dia menjadi sosok yang dermawan. Bagaimana dia tidak terlalu melakukan sesuatu itu berlebih-lebihan atau liberal, berpoya-poya misalnya, dan bagaimana dia tidak berpikiran sebagai sosok yang juga terlalu ketinggalan sehingga masih mengikut budaya atau adat-adat tertentu yang ternyata itu semua sudah harus ditinggalkan karena sudah datang Islam, maka tidak dapat diikuti lagi hal-hal yang sudah menjadi adat pada masa jahiliyah. Karena kita lihat pada saat ini masih banyak berkembang budaya-budaya tertentu yang merusak akidah tentunya ya. Untuk itulah kita harus menyadari bahwa di dalam dunia ini ada banyak hal yang membuat kita harus toleransi, namun kita juga harus mampu menolaknya. Terutama untuk pendidikan bagi ibu-ibu hamil ini, banyak sekali rasa toleransi seorang anak kepada ibu. Misalnya ketika orang tuanya ataupun keluarganya mengatakan bahwa kamu ketika hamil harus bawa-bawa gunting, terus ketika anak kamu lahir harus memakai gelang jimat merah putih hitam. Apakah itu bagian dari toleransi? Tidak ya, karena ketika kita mementingkan toleransi, tentu kita harus melihat dasarnya, perspektif Islamnya seperti apa. Kalau memang tidak ada diajarkan dalam Islam seperti itu, tolaklah dengan baik. Itu masih dari sisi keluarga, belum nanti misalnya kalau dari sisi masyarakat dan yang lainnya. Dan alhamdulillah kita pada saat ini di dalam negara tidak diatur lagi hal-hal yang membuat kita rugi dalam beribadah ya, karena kita sudah diberikan hak untuk menerapkan apa yang ada di dalam agama kita, seperti mempergunakan jilbab, cadar, dan tentunya hal ini patut kita syukuri bahwa moderasi beragama berdasarkan perspektif Islam itu ternyata bukan sesuatu yang membuat kita terhalang dalam beribadah, tetapi bagaimana kita mampu memanajemen diri agar tidak menjadi konflik pada orang lain, apakah dari satu agama maupun beda agama. Untuk orang Islam menciptakan uhuwah, yaitu persaudaraan, dan untuk yang di luar Islam maka kita harus harmonis ya, menjaga keharmonisan tadi, sehingga dalam hal muamalah kita tidak boleh membeda-bedakan. Kita harus bisa menolong, membantu mereka ketika mereka dalam kesusahan, dan tentunya semua itu harus kita berikan landasan niatnya hanya untuk Allah. Demikian materi pada hari ini, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.